Memasuki dan hari ini masuki hari ketiga, kita masih di bagian untuk pemasangan dan instalasi bottom shock yang sudah selesai, dan sekarang kita beralih ke bagian velg karena double disc ya, jadi agak rumit juga untuk mengukur bagian sebelah kirinya, tapi sekarang udah berhasil terinstall. Nah, di sini tugas terakhir kita hanya akan custom nanti dudukan bracket dari pemegang dari bottom shock untuk memegang di bagian spakbor depannya. Nah, karena ketika kita beli bottom shock ini ternyata nggak include dengan bracket bottom shock. Halo teman-teman JS Modify, dan di hari ketiga ini untuk pemasangan bottom shock ya. Jadi di hari ketiga ini kita akan kembali fokusnya ke bagian velg. Nah, setelah kemarin kita pasang dan instalkan ke motor, ternyata di sini kita butuh untuk memapas adaptor untuk piringan cakram di bagian kiri ya. Jadi di sini karena kita memakai Brembo monoblock, yang artinya besar lagi bodinya, kita bilangnya bodinya, jadi bentuknya lebih besar daripada originalnya. Dan di sini kita mesti milih untuk mengukur di bagian kiri ya, di bagian kiri ini. Yang kanan ini nggak ada masalah ya. Nah, di bagian kiri ini, di bagian kiri ini sendiri akhirnya kita dapat ukuran di sini 5 mili. Jadi untuk proses pengepasan piringan cakram ini ke adaptor velg di bagian kiri untuk Jack 25 ini, itu kita mesti melewati proses bubut. Jadi setelah kita bubut, di sini kita buang 5 mili, kemudian di sini kita sisakan lagi untuk bagian untuk tako ya, kita sebut tako ya. Jadi di sini fungsinya nanti supaya piring cakram ini tidak bergeser ketika kita pasang. Nah, ini dia. Ketika terpasang tidak akan bergeser sesuai dengan posisinya. Jadi kita upayakan pembubutannya harus benar-benar maksimal supaya tidak goyang. Oke. Nah, kita akan lanjut di hari ketiga ini untuk menginstal velg ini, dan kita akan membuat bracket untuk pemegang dari spakbor depannya. Oke, terus saksikan video kita di JS Modify Pontianak. Dan memasuki hari ketiga, seperti di video sebelumnya kita sudah review ya, untuk bagian kiri itu bisa menggunakan original dari bawaan pabrikan Jack 25 ini sendiri, ataupun kita menggantinya dengan aftermarket atau variasi yang lebih baik lagi seperti Brembo, ataupun mungkin yang punya kualitasnya lebih rendah lagi juga nggak masalah, kembali ke selera dari teman-teman sendiri. Nah, di sini kita ambilnya di Brembo ya. Nah, untuk menggunakan Brembo ini kita pasti punya satu buah adaptor lagi untuk pelapis, karena dia tekstur dari kaki bracket Brembo ini lebih pendek, jadi kita mesti punya bushingnya lagi ya. Bushing ini juga sudah tersedia langsung, jadi tanpa dibubut juga udah ada ya. Ini produk dari WR3. Nah, produk WR3 ini nantinya adaptor untuk kaliper ini harus kita pasang dan paruh di bagian antara bottom shock dengan kaliper. Nah, ini dia. Tapi kalau teman-teman pingin beli juga itu nggak masalah, ini kembali ke selera teman-teman ya. Pingin langsung beli jadi juga ada, ataupun menggunakan original juga bisa. Nah, di sini hari ini kita akan menginstal atau mengaplikasikan velg ini lagi yang telah kita lewatin proses bubut di bagian kiri untuk adaptor cakramnya ke shock ini kembali, dan kemudian kita akan buatkan bracket untuk bagian shock depan ya, karena di bottom shock ini begitu kita beli itu tidak mendapatkan bracket untuk spakbor depannya, jadi kita akan buat lagi. Dan setelah velgnya semua terpasang dengan rotornya, dan akan kita kembali tes masukkan ke dalam UST JX25 ini.
Memasuki dan hari ini masuki hari ketiga, kita masih di bagian untuk pemasangan dan instalasi bottom shock yang sudah selesai, dan sekarang kita beralih ke bagian velg karena double disc ya, jadi agak rumit juga untuk mengukur bagian sebelah kirinya, tapi sekarang udah berhasil terinstal. Nah, di sini tugas terakhir kita hanya akan custom nanti dudukan bracket dari pemegang dari bottom shock untuk memegang di bagian spakbor depannya. Nah, karena ketika kita beli bottom shock ini ternyata nggak include dengan bracket bottom shock. Mungkin dipertimbangkan harga kali ya, karena yang terlihat cuma bagian ini aja. Jadi kalau dengan bahan aluminium mungkin harganya akan lebih tinggi. Nah, di sini kita custom lagi atau kita buatkan dari bahan 4 besi ya. Nah, ini dia bahan 4 besi yang nantinya akan terpasang di sini. Oke, dan kita lihat video berikutnya, kira-kira instalasi untuk akhir dari motor ini, bagian pengeremannya apakah akan berfungsi dengan normal sesuai dengan kualitas Brembo yang ada di kiri dan ada di kanannya. Kita lihat video selanjutnya dari JS Modify Pontianak. Masih memasuki hari ketiga, dan di sini kita sudah terpasang semua bagian dari bottom shock, kaliper Brembo, dan piranti-piranti lainnya yang terpasang di satu unit motor JX25 ini. Nah, di sini kita sudah coba juga untuk perputaran dari roda itu semuanya normal. Kita putar ya, dan masih terlihat normal. Tapi di sini kita belum isi minyak rem ya. Ketika mungkin kita isi minyak rem, mungkin bobotnya akan lebih berat sedikit. Dan di sini juga detail dari bracket juga sudah kita kerjakan, dan motor ini besok akan masuki finishing dan pemasangan part-part lainnya seperti windshield, lampu stop, dan steering damper olids. Tapi dari sang owner mungkin ada beberapa tambahan, dan kita tunggu ownernya datang dan kita lihat apalagi sih tambahan dari motor JX25 ini. Dan terus saksikan video kita dengan judul Jajanan JX25R by JS Modify Pontianak.